Halo, perkenalkan nama saya Anggi. Saya mahasiswa PPAK dari Universitas Trisakti Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu JISDOR. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai JISDOR ini, saya akan memberikan keterangan bahwa presentasi ini adalah tujuannya adalah untuk tugas dari manajemen keuangan, bukan untuk menganjurkan atau mengajak yang menonton ini untuk berinvestasi terhadap JISDOR. Oke, saya akan mengenalkan terlebih dahulu pengertian dari JISDOR. JISDOR ini merupakan harga spot USD atau IDR yang disusun berdasarkan kurs transaksi terhadap rupiah dan antar bank di pasar valuta asing Indonesia. Dan sifat dari kurs JISDOR ini adalah bersifat real time. Dan JISDOR ini adalah tersedia untuk setiap hari kerja, tidak tersedia di hari Sabtu atau Minggu atau hari-hari yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional. Yang kedua adalah dalam hal ini tidak terdapat data transaksi spot antar bank selama rentan waktu yang ditetapkan, yang disebabkan pertama adalah kerusakan sistem atau ketidaktersediaan data. Jadi kurs JISDOR ini menggunakan data kurs sehari sebelum terjadinya kerusakan sistem tersebut. Berikut adalah spesifikasi dari JISDOR. Yang pertama adalah currency pair-nya. Pertama adalah USD atau IDR. Yang kedua adalah jenis datanya itu adalah data transaksi spot aktual antar bank USD atau IDR. Yang ketiga adalah kontributornya, seluruh bank devisa yang melakukan transaksi spot mata uang USD atau IDR antar bank dalam rentan waktu yang ditentukan. Media pelapor datanya adalah Sismontafar, penerbitnya adalah Bank Indonesia. Rentan waktu pengambilan data itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan cut-off time-nya itu sekitar jam 16 WIB atau jam 4 sore. Dan waktu pengumumannya itu 15 menit setelah cut-off time-nya, yaitu adalah 16.15 WIB atau waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah kurs JISDOR BI. Jadinya saya mengambil kurs ini berdasarkan web dari penerbit JISDOR tersebut adalah Bank Indonesia dari tanggal 27 Juni 2023 sampai 14 Juni 2023. Kalau 27 Juni 2023 ini 15.000, kalau 14 Juni 2023 itu 14.895.000. Keterangannya bahwa penetapan JISDOR tanggal 26 November 2021 menggunakan data H-1. Hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis dari provider eksternal yang terjadi secara global. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penetapan JISDOR ini, penetapan JISDOR tanggal 17 November 2021 menggunakan data H-1 dikarenakan kendala teknis. Tadi keterangan ini sesuai dengan pengertian dari JISDOR yang tadi di awal, bahwa jika ada kerusakan atau terjadi kendala teknis, maka kurs yang digunakan adalah kurs JISDOR H-1 atau hari sebelum terjadinya kerusakan sistem tersebut. Yang kedua adalah apa sih bedanya JISDOR dengan kurs tengah atau BI? Kalau kurs transaksi BI merupakan kurs jual dan kurs beli waktu falas terhadap rupiah. Dalam hal ini, kurs transaksi BI digunakan sebagai acuan transaksi BI dengan pemerintah. Sedangkan kalau kurs JISDOR merupakan adalah kurs referensi yang
digambarkan sebagai titik tengah kurs transaksi BI mata uang USD ataupun IDR. Nah, saya akan menjelaskan contoh dari JISDOR atau contoh cara menghitung mengkonversi kurs dari yang satu ke kurs mata uang asing yang lain. Di sini saya akan menjelaskan misalkan $1 itu sama dengan 1 Deutschmark dan $1 itu sama dengan 100 yen. Yang ingin kita ketahui adalah berapa Deutschmark per yen. Maka untuk mengetahui berapa Deutschmark per yen itu kita bisa menghitung misalkan Deutschmark per yen itu sama dengan $1, maka $1 itu sama dengan 2 Deutschmark. Bisa disimpulkan berarti berapa Deutschmark per yen itu sama dengan 50. Jadinya 1 Deutschmark itu sama dengan 100 yen dan $1 itu sama dengan Deutschmark. $1 itu sama dengan 1 Deutschmark, maka Deutschmark per yennya itu sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi transaksinya itu bisa disimpulkan bahwa 1 Deutschmark itu sama dengan 50 yen. Dan kesimpulan dari presentasi tentang mengenai JISDOR ini adalah pertama, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR ini merupakan kurs referensi yang digunakan sebagai landasan transaksi dalam transaksi niaga yang berbasis valuta asing. Kurs referensi berfungsi sebagai acuan yang kuat terhadap dolar AS dalam keperluan transaksi global. Nilai tukar atau kurs memang memiliki peran yang sangat penting dalam membuat laporan keuangan pada perusahaan asing.